Segala sesuatu selain Allah SWT pasti sirna dan hancur. Semuanya rusak. Dan saat ini kita diperintahkan oleh Allah SWT untuk mengagungkannya agar potensi kita lebih dahsyat. Karena tatkala kita memiliki kejumawaan hati, kesombongan, ketakaburan, maka di situ akan tertutup jalan-jalan kebajikan yang ada di hadapan kita. Tetapi tatkala kita buang habis habisan, kita bersihkan diri ini dari sifat dan karakter sombong, yang mana karakter sombong itu selalu identik dengan manusia. Manusia walaupun dia diciptakan dari zat dan barang yang paling hina, tapi dia ingin tampil sebagai raja di raja. Kesombongan itu akan menjelma kepada siapa saja, kepada ulama. Maka ulama sombong sangat bisa sekali. Apakah bisa seorang yang ahli ibadah sombong? Bisa, dan itu kerap terjadi kepada siapa saja. Sombong itu akan menyeruak dan menusuk tanpa kita rasakan. Kita kuatkan, kita tambatkan mulai hari ini. Karena ketakwaan itu tidak akan pernah kita bisa memasuki pintu-pintunya tanpa kita membakar kesombongan kita. Jadi kesombongan itu ada dua macam. Sombong kepada Allah dan sombong kepada sesama makhluk hidup. Sombong kepada Allah itu adalah tatkala kita sebagai hambanya berani menolak ajaran Allah. Siapa mereka? Biasanya mereka yang diuji dengan berbagai macam kekuasaan. Mereka tatkala berkuasa itu mereka berani untuk menolak hukum-hukum Allah, menolak ajaran Allah, menolak apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak segan-segan orang yang betul-betul alim, bahkan allamah, berani menuduh bahwasanya ajaran yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya itu adalah ajaran sesat, bahkan mungkin ajaran radikal. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saat ini sedang menggejala di kalangan para ahli fikir muslim. Banyak mereka terjangkit penyakit ini, sombong kepada Allah, berani menolak padahal dia manusia, dia lahir tanpa niat, dia akan mati dan mereka minta ampun kepada Allah. Siapapun dia akan menyebut-nyebut Allah. Anak-anaknya akan mengatakan selaya, anaknya akan mentalkin, wahai abi, la ilaha illallah, katakanlah tidak ada Tuhan kecuali Allah. Tapi tatkala dia masih sehat, segar bugar dan berpuasa, dia berani menentang Allah. Allahu Akbar. Ini fakta, hadirin yang diberkahi Allah. Anda, saya akan seperti itu. Maka itu Anda yang berkuasa, kembalilah kepada Allah. Katakanlah Allahu Akbar. Allah yang Maha Agung. Ajaran Allah adalah ajaran yang Maha Agung. Apapun yang bersumber dari Allah, itu yang tertinggi. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu adalah tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi dari Islam. Itulah yang harus menjadi keyakinan kita, agar kita tidak mati dalam keadaan sombong. Berapapun ibadah kita, berapapun sedekah kita, berapapun pengorbanan kita, tapi kita mati membawa dosa sombong, maka surga mengharamkan untuk diinjak oleh manusia yang seperti ini. Yang kedua, sombong karena menghinakan sesama. Bihasbi imri'in minasyarr ay yahqir akhahul muslim. Sudah cukup bagi seorang itu telah berbuat kejahatan tatkala menghina saudaranya yang muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله.
نصلي ونسلم على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ووالاه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال جل وعلا: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Hadirin sidang Aidil Fitri rahimakumullah. Alhamdulillah, kita di pagi yang cerah ini dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipertautkan hati kita menuju masjid yang merupakan rumah Allah, Baitullah, yang telah betul-betul dinobatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rumah yang paling agung dan paling istimewa di muka bumi. Subhanallah, kita bertasbih, Allahu Akbar, kita mengagungkan. Seraya di situ kita mengungkapkan 1000 perasaan yang bergejolak dalam jiwa dan dada kita. Kita betul-betul merasakan betapa kita telah mengalami masa-masa pendidikan dan training secara massal yang telah diberlakukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam puasa Ramadan. Subhanallah, hadirin hamba Allah yang berbahagia. Kita betul-betul telah merasakan manis getirnya perjuangan untuk melawan haus dan lapar. Kita betul-betul telah merasakan manis getirnya bagaimana kita bertahan dari gejolak hawa nafsu. Semuanya dalam rangka berketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh nikmat taat dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Momen Ramadan itu telah berakhir, yang mana tadi malam seluruh umat manusia yang menyatakan dirinya sebagai muslim dan mukmin mengakhiri puasa Ramadannya dengan disyariatkannya mengagungkan kalimat Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kalimat takbir ini betul-betul bukan kalimat biasa. Ini merupakan sebuah pernyataan yang paling asasi, yang paling mendasar bagi tiap-tiap pribadi. Kita telah menyatakan dengan sadar, dengan keyakinan hakul yakin, Allahu Akbar wa ma siwahu asghar. Allahu Akbar wa man siwahu asghar. Allah Maha besar dan apapun selain Allah itu kecil. Allahu Akbar wa man siwahu asghar. Allah Maha besar, Allah Maha agung, dan siapapun selain Allah itu adalah kecil. Ini merupakan makna esensial dari takbir yang telah kita lantunkan sebagai akhir daripada Ramadan kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin sidang Aidil Fitri rahimakumullah. Alhamdulillah, kita insya-Allah semuanya telah menunaikan tugas kita, yaitu mengeluarkan zakat fitrah, yang mana zakat itu merupakan bentuk daripada implementasi kesanggupan kita untuk menebus segala apa yang telah diperbuat oleh pribadi kita selama setahun penuh. Kita telah berbuat salah kepada Allah. Kita telah berbuat salah dan jahat kepada teman, handai tolan, tetangga dan saudara-saudara kita. Berapa banyak kesalahan kita. Kita telah menebusnya dengan puasa Ramadan dan kita mengakhirinya dengan zakatul fitri, yaitu kita sucikan fitrah kita, jiwa kita dengan bentuk yaitu empati, mengeluarkan sebagian dari bahan pokok makanan kita untuk diberikan kepada saudara-saudara kita yang fakir dan miskin.
Inilah bentuk simbol dan sekaligus merupakan karakter seorang muslim. Seorang muslim dan mukmin, dia bukan hanya baik kepada Tuhannya, dia bukan hanya baik kepada Rabbnya, tetapi juga memiliki empati dan kesetiaan kepada saudara-saudaranya, karena dia sadar bahwasanya dia adalah manusia yang hidup berkelompok. Dia harus hidup bersama-sama. Tidak mungkin kita hidup sendiri-sendiri. Maka dari itulah celaka orang yang menganut paham individualistik. Dia hidup hanya untuk dirinya sendiri. Dia nikmat hanya untuk dirinya sendiri. Tidak. Islam tidak mengajarkan demikian. Kita nikmat bersama, kita susah bersama. Inilah senasib sepenanggungan. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah sempurna iman kalian sampai kalian itu mencintai saudara kalian sebagaimana kalian mencintai diri kalian sendiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin sidang Aidil Fitri rahimakumullah. Kita saat ini betul-betul telah mendapatkan titah dan perintah dari Allah untuk mengagungkannya. Mengagungkan Allah Subhanahu wa taala bukan hanya sekedar mengatakan kalimat Allahu Akbar, tidak. Tetapi mengagungkan Allah, kita sudah dengan yakin, hakul yakin menyatakan diri saya ini adalah kecil, siapapun Anda. Apapun yang Anda miliki semuanya kecil, karena hanya ada dua status dalam kehidupan ini. Satu adalah Al-Khaliq, dialah Allah sang pencipta. Yang lain adalah makhluk, adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala pasti sirna dan hancur. Semuanya rusak. Kita lahir ke dunia ini tanpa merasakan apa-apa. Yang hebat saat ini, yang wow saat ini, Anda lahir tanpa niat dan tanpa keinginan. Itu bukti bahwasanya Anda tidak memiliki kekuatan apa-apa. Dan saat ini kita diperintahkan oleh Allah SWT untuk mengagungkannya agar potensi kita lebih dahsyat. Karena tatkala kita memiliki kejumawaan hati, kesombongan, ketakaburan, maka di situ akan tertutup jalan-jalan kebajikan yang ada di hadapan kita. Tetapi tatkala kita buang habis-habisan, kita bersihkan diri ini dari sifat dan karakter sombong, yang mana karakter sombong itu selalu identik dengan manusia. Manusia walaupun dia diciptakan dari zat dan barang yang paling hina, tapi dia ingin tampil sebagai raja di raja. Di keluarga dia minta dihormati, di masyarakat dia harus mendapatkan status sosial yang tinggi, dan seterusnya dan seterusnya. Alam yaral insan anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Apa manusia tidak melihat bagaimana dia diciptakan? Dia diciptakan dari nutfah, air yang paling hina, maun mahin. Tetapi tatkala dia muncul dan disempurnakan oleh Allah, tahu-tahu dia menjadi penentang yang nyata kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin yang dimuliakan Allah, inilah sebenarnya inti daripada takbir. Kita harus membakar kesombongan kita. Kita harus membakar semua tinggi hati kita. Karena itulah penyekat daripada izzul Islam wal muslimin, kebangkitan umat Islam dan Islam itu sendiri. Kenapa saya katakan demikian? Karena tatkala kita sombong, maka akan ada perilaku kezaliman dan ketidakadilan. Kesombongan adalah dosa pertama yang terjadi di muka bumi ini, yang dilakukan iblis laknatullah. Kenapa iblis sombong? Kenapa iblis takabur? Karena dia punya kejiwaan yang jumawa, tinggi hati. Tatkala Allah SWT perintahkan iblis, usjudu li Adam, fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Allah perintahkan kepada iblis, hei para malaikat, termasuk di dalamnya iblis. Tatkala itu iblis masuk dalam kalangan para malaikat.
Usjudu li Adam, sujudlah kalian semua kepada Adam. Maka serentak malaikat semuanya sujud kepada Allah SWT. Illa iblis, kecuali iblis. Aba wastakbarah, dia menolak karena sombong. Wa kana minal kafirin, maka langsung secara mutlak ditetapkan oleh Allah dia termasuk hambanya yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sombong telah menyeret kepada kekufuran. Sombong telah menyeret kepada dosa yang tidak bisa kita bayangkan dahsyatnya, daya rusaknya. Itulah kesombongan. Demikian pula yang terjadi kepada Fir'aun laknatullah. Dia tahu bahwa ada pencipta. Dia tahu bahwa dia adalah ciptaan, dia makhluk. Tapi tatkala dia berkuasa dengan kekuasaannya, dia ingin tidak ada yang bisa menandinginya di muka bumi. Sehingga dia berujar kepada rakyatnya dan bangsanya, "Ana rabbukumul a'la, ana uhyi wa umit." Saya Tuhan kalian yang tertinggi. Saya yang bisa menghidupkan dan saya yang bisa mematikan. Demikianlah kesombongan Fir'aun telah mencapai puncak. Rakyatnya tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi tatkala dia dalam situasi kritis, tatkala di ambang kematian hendak tenggelam, tatkala Allah SWT menenggelamkannya di Laut Merah, maka dia berkata, "Amantu bi Rabbi Musa wa Harun." Saya beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Tidak berguna lagi imannya Fir'aun. Tidak berguna lagi imannya orang yang sombong. Demikian pula kita. Banyak dari pemimpin-pemimpin kita, tatkala diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam ujian, baik tahta ataupun ujian apa saja, termasuk kekuasaan dan pangkat, mereka tatkala memiliki tahta ingin berkuasa, ingin menandingi Allah, ingin membuat aturan yang mana rakyat harus taat kepadanya, padahal dia adalah hamba, padahal dia adalah merupakan hamba sahanya Allah yang hanya pantas tunduk takluk kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan dalam sebuah ayatnya, "Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj nabtalihi faj'alnahu sami'an basira." Dalam ayat ini hadirin yang dimuliakan Allah, Allah menetapkan manusia agar manusia itu berfikir. Wahai sekalian manusia, kata Allah Subhanahu wa taala dalam terjemah yang bebas, kalian itu lahir ke dunia ini tanpa niat. Kalian belum pernah ada sebutannya sebelum kalian dilahirkan, ditakdirkan lahir ke dunia ini. Saya, Khatib Amin Rusdi, sebelum tanggal 12 bulan 12 1965 tidak ada sebutan Rusdi, tidak ada sebutan Amin Rusdi. Demikian pula yang lainnya. Dia tidak pernah niat, saya pun tidak pernah niat untuk hidup ini. Saya tidak memiliki keinginan, saya tidak memiliki apa-apa. Tahu-tahu saya lahir ke muka bumi ini. Ini sama. Presiden lahir demikian. Orang yang papah dan melarat lahir demikian. Itulah manusia, takdirnya sama. Mimma immahin, dari air yang hina. Dia diciptakan dalam penuh keluh kesah. Dia ciptakan dengan penuh keluh kesah. Dia selalu mengalami salah, lupa dan dosa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini bersabda, "La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala habatin min mithqala dzarratin min kibrin." Qala rajulun, "Inna ar-rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanatan." Faqala, "Inna Allaha jamilun yuhibbul jamal. Al-kibru batarul haqq wa ghamtun nas." Rawahu Muslim. Dalam hal ini Allah melalui Rasulnya bersabda, sungguhnya
tidak akan ada seorang hamba yang akan masuk surga kalau di hatinya masih ada setitik dari kesombongan. Sombong telah menutup pintu-pintu kebajikan. Sombong telah menutup pintu-pintu surga. Surga tidak layak bagi orang yang masih memiliki walaupun setitik dari kesombongan. Kesombongan itu akan menjelma kepada siapa saja, kepada ulama. Bisakah ulama sombong? Sangat bisa sekali. Kepada orang yang suka dan rajin ibadah, apakah bisa seorang yang ahli ibadah sombong? Bisa, dan itu kerap terjadi. Kepada siapa saja sombong itu akan menyeruak dan menusuk tanpa kita rasakan. Maka itulah di hari ini kita harus berikrar, Allahu Akbar. Wahai semuanya, baik yang statusnya presiden, menteri, ataupun yang tidak punya status sama sekali, tetap Allahu Akbar, Allah yang Maha Agung. Kita kuatkan, kita tambatkan mulai hari ini. Karena ketakwaan itu tidak akan pernah kita bisa memasuki pintu-pintunya tanpa kita membakar kesombongan kita. Ketahuilah, bahai bapak-bapak, Anda yang hebat saat ini, wahai ibu-ibu Anda yang cantik saat ini, Anda gagah, Anda cantik bukan karena Anda telah niat untuk ganteng, cantik, gagah dan semuanya, tetapi itu adalah semua merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Wahai yang berkuasa, wahai yang tidak berkuasa, Anda berkuasa saat ini bukan karena hasil keterampilan Anda, tidak. Anda yang tidak berkuasa sekarang ini, yang mungkin menjadi akar rumput di masyarakat, jangan khawatir. Semuanya adalah sama. Semuanya adalah sama, senasib dengan Anda. Tetapi kita kadang-kadang dipalingkan dan kita dibodohi oleh penampilan kita. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah tidak akan menilai penampilan kita. Allah tidak akan menilai potret dan penampilan kita. Apapun kita, penampilannya tidak akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dinilai adalah hati nurani kita. Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin sidang Aidil Fitri rahimakumullah. Tidak terasa matahari rupa-rupanya makin menyengat. Ibu-ibu sudah makin kepanasan. Khutbah ini mungkin tidak bisa kita perpanjang terlalu lama, tetapi momen pagi ini, momen saat ini setelah kita berRamadan, mari kita sama-sama membakar kesombongan kita. Sombong itu ada dua, yaitu batarul haq wa gamtun nas, tatkala menolak al-haq dan merendahkan sesama manusia. Jadi kesombongan itu ada dua macam. Sombong kepada Allah dan sombong kepada sesama makhluk hidup. Sombong kepada Allah itu adalah tatkala kita sebagai hambanya berani menolak ajaran Allah. Siapa mereka? Biasanya mereka yang diuji dengan berbagai macam kekuasaan. Rata-rata itu mereka tatkala berkuasa itu, mereka berani untuk menolak hukum-hukum Allah, menolak ajaran Allah, menolak apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak segan-segan orang yang betul-betul alim, bahkan allamah, berani menuduh bahwasanya ajaran yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya itu adalah ajaran sesat. Bahkan mungkin ajaran radikal. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Saat ini sedang menggejala di kalangan para ahli fikir muslim. Banyak mereka terjangkit penyakit ini. Sombong kepada Allah, berani menolak padahal dia manusia. Dia lahir tanpa niat. Dia akan mati dan merek-mereknya minta ampun kepada Allah. Siapapun dia akan menyebut-nyebut Allah. Anak-anaknya akan mengatakan, selaya anaknya akan mentalkin, wahai abi, la ilaha illallah, katakanlah tidak ada Tuhan kecuali Allah. Tapi tatkala dia masih sehat, segar bugar dan berkuasa, dia berani menentang Allah. Allahu Akbar. Ini fakta, hadirin yang dimuliakan Allah. Anda, saya akan seperti itu.
Maka itu anda yang berkuasa, kembalilah kepada Allah. Katakanlah Allahu Akbar, Allah yang Maha Agung. Ajaran Allah adalah ajaran yang Maha Agung. Apapun yang bersumber dari Allah, itu yang tertinggi. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu adalah tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi dari Islam. Itulah yang harus menjadi keyakinan kita, agar kita tidak mati dalam keadaan sombong. Berapapun ibadah kita, berapapun sedekah kita, berapapun pengorbanan kita, tapi kita mati membawa dosa sombong, maka surga mengharamkan untuk diinjak oleh manusia yang seperti ini. Yang kedua, sombong karena menghinakan sesama. Bihasbi imri'in minasyarr ay yahqir akhahul muslim. Sudah cukup bagi seorang itu telah berbuat kejahatan tatkala menghina saudaranya yang muslim. Bagaimana kita akan bisa menghina, hadirin yang dimuliakan Allah? Kita ini seperti ini karena diuji oleh Allah. Saya khatib yang bisa ngomong seperti ini ujian terberat bagi saya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak orang yang tidak lulus ujian. Dia diberi ilmu malah sombong. Merasa dirinya paling piawai, merasa dirinya paling mulia, maka betul-betul dia telah zong, tidak memiliki apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang mungkin yang ahli sedekah, dermawan, dia ternyata ingin disebut-sebut menjadi orang yang paling dermawan, maka zong dia. Kenapa? Karena dia telah terjangkit penyakit ingin disebut-sebut, ingin melebihi dari saudara-saudara yang lain. Tidak demikianlah kita seorang muslim. Kita seorang muslim harus merasakan, betul-betul merasakan hakikat dari diri kita, sebagaimana yang telah dicerminkan oleh sahabat-sahabat mulia dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tahukah kita kepada Abdurrahman bin Auf? Beliau adalah termasuk sahabat senior. Beliau adalah orang yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surga tanpa hisab. Beliau adalah orang yang paling banyak berjuang di dalam Islam. Tidak pernah ada jihad kecuali Abdurrahman bin Auf terlibat di dalamnya. Tidak ada seruan untuk infak kecuali Abdurrahman bin Auf. Dia adalah orang yang paling banyak berinfak. Tapi tatkala mendengar saudaranya Mus'ab bin Umair, dia adalah saudara daripada Abdurrahman bin Auf dalam agama. Mus'ab bin Umair adalah saudaranya yang miskin. Tatkala dia meninggal, ya Allah, kain kafannya tidak cukup untuk menutup seluruh tubuhnya. Tatkala ditutup kepalanya, bada rijlah, maka muncul kedua kakinya. Tatkala ditutup kedua kakinya, maka muncul kepalanya. Maka Rasulullah perintahkan kepada para sahabat, tutup kepalanya, carikan daun-daun untuk menutup kedua kakinya. Tapi tahukah apa perasaan Abdurrahman bin Auf tatkala mendengar saudaranya yang miskin ini meninggal? Apa gerangan yang terjadi? Beliau menangis seharian. Beliau menangis seharian. Beliau meninggalkan makan dan minum. Seraya istrinya bertanya, wahai Kanda, apa gerangan yang telah terjadi kepada Paduka sehingga Paduka tidak mau makan dan minum, menangis seharian? Dinda, tahukah engkau, Mus'ab bin Umair saudaraku yang hidup dalam kemiskinan, kain kafannya tidak cukup untuk menutup seluruh tubuhnya. Subhanallah, ternyata surganya lebih tinggi daripada surga saya. Inilah perasaan yang betul-betul telah tertanam dalam sanubari seorang hamba Allah yang berhasil keluar dari kesombongan. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, mungkin demikianlah khutbah singkat yang bisa saya berikan melalui mimbar Aidul Fitri di Masjid Nur Muhammad ini. Mudah-mudahan dengan Idul Fitri kita akan kembali kepada fitrah. Dengan Idul Fitri kita kembali bisa membakar semua kesombongan kita. Marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat
والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إلى غافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأصلح ولاة المسلمين وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم وفقهم بباب صلاة الإسلام المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله